Ya, halo, masih sama saya di Bekasi, di rumah manajernya Power Slave sambil kita putar-putar, lihat sekeliling ya, pakai mainan ini ya. Waduh, mantap ya, kita kembali ke spot awal. Jadi, pandemi ini sedikit banyak membawa kreativitas kepada kita tentu saja. Yang tadinya mungkin kita berharap panggung itu bisa jadi sandaran hidup ya. Namun saat ini kita mesti harus terima kenyataan bahwa sandaran hidup itu tetap adalah Tuhan. Jadi kita belajar di sini bahwa kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan karena ternyata memang dialah sebaik-baiknya tempat kita bersandar ya. Apalagi mungkin orang-orang yang bergerak di bidang seni dan budaya seperti saya dan rekan-rekan semuanya, baik itu seni suara, seni rupa, seni tari, seni macam-macam, puisi, drama, dan lain sebagainya, atau event organizer yang tentu saja pada saat awal-awal pandemi itu sangat-sangat terdampak ya, karena di sana sini tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah. Namun sekali lagi manusia itu diberikan pikiran ya. Kepala kita bekerja, kreativitas kita main di dalamnya, sehingga terciptalah awal-awal pandemi itu streaming atau online ya. Kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun tidak secara fisik. Jadi ada sebuah kreativitas baru ya di dunia maya, dan pergerakannya itu masif ya, massal sifatnya. Dan dunia secara tidak sadar berubah bentuknya. Kami para musisi tentu saja pada awalnya ya, pada saat-saat pertama itu kebingungan karena kita banyak tidak langsung mendapatkan imbalan. Kalau yang sebelumnya pasti langsung mendapatkan imbalan ya, ketika kita manggung, menyanyi, dan lain-lain. Namun saat ini kita banyak harus bersabar karena mungkin imbalan yang didapatkannya bisa jadi tidak saat itu, namun beberapa saat kemudian. Dunia sudah ada dalam genggaman, artinya jangan patah arang karena kita bisa tetap berkarya, namun berbeda formatnya. Sekarang sudah banyak karya-karya kita yang ada di YouTube dan lain-lain, dan itu merupakan tambahan ekstra money ya buat kita para seniman. Dan bagusnya adalah kita di sini dituntut untuk berlomba-lomba berbaik-baik kepada orang lain ya, berbaik-baik kepada orang lain, mencari followers, kemudian banyak sekali harus ya berbaik kepada orang lain ya, berbagi dan berbaik-baik kepada orang lain.
Dan itu menurut saya bagus, karena walaupun toh kita tidak bertatap muka secara fisikal, namun di dunia maya apa yang kita tebarkan pastinya, kalau menurut saya, harus berdampak positif bagi yang mengikuti atau yang menggemari kita, ya istilahnya, atau mengidolakan kita lah, kata kerennya seperti itu. Ya, boleh dibilang kalau pandemi itu mungkin bagi sebagian orang itu merupakan seperti sebuah kutukan yang harus dicabut lah, atau gimana gitu ya. Namun bagi saya, saat ini saya belajar untuk menerima kenyataan bahwa mungkin pandemi ini bisa jadi juga dapat membawa berkah bagi kita semua, ya. Karena jangan kita mengharapkan yang baik-baik saja dari Tuhan Allah yang mempunyai hidup ini. Namun harusnya kita pun menerima keputusannya ketika Dia sudah mengizinkan pandemi ini ada di tengah kita. Banyak orang yang berdoa, Tuhan, tolong pandemi ini segera diangkat dari muka bumi dan kita dapat kembali pulih bekerja seperti sedia kala. Namun kalau saya ya, saya berdoa, Tuhan, jika memang pandemi ini harus ada dan kita harus hidup berdampingan dengannya, mungkin seperti virus-virus lainnya, seperti penyakit demam berdarah, tifus, kolera, dan lain sebagainya, maka biarlah Tuhan beri kita kesadaran penuh agar kita ini kuat dalam membangun imunitas tubuh kita, sehingga kita ini dapat hidup berdampingan. Dan biarlah pandemi ini membawa kreativitas tambahan bagi kita semua. Dari segala sisi kehidupan, mungkin saya dari sisi kesenimanan, maupun orang-orang lain yang mungkin bekerja di bidang lain. Saya pikir pasti ada jalan, karena saya percaya kalau Tuhan itu menutup pintu, Dia pasti akan buka jendela. Dan saya pikir kita tidak perlu takut ya akan hal ini, tapi terus membangun rasa percaya diri kita, optimisme kita, imunitas tubuh kita, dengan ya sarananya mungkin tetap menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kita mau berhenti sebentar, mau refresh lagi. Saya juga harus membangun kreativitas saya lagi, isi kepala saya isi lagi. Tetap terus bersama saya dalam catatan harian seorang rocker di masa pandemi.